Halo teman-teman, ini kita akan menjawab dari pertanyaan live Instagram ya, yang belum terjawab karena kita di live Instagram hari Senin jam 8 malam, cuman selesai sampai jam 9 ya. Jadi mohon maaf yang belum terjawab akan kita jawab di video seperti sekarang ini. Kita mulai dari Bapak Swancing. Sebentar, gue share video soundnya ya. Oke, kita mulai dari Bapak Suan Cingko. Kalau tabungan dan deposito, tahun perolehannya bisa ditulis 2025 semua. Jawabannya boleh. Kalau saya juga begitu ya. Saya juga begitu. Yang kelompok satu uang tunai, tabungan, deposito semuanya saya tembak ke 2025. Karena pusing, itu tahun berapa bikinnya. Thank you Pak Suan Cing sama teman-teman. Ibu ya. Ada Bapak Ibu Nino Wijaya. Kok saya UMKM tapi terima bunga ORI dan dari sewa rumah di Induk SPT harus isi yang mana yang dicentang? Centang aja usaha Bu, usaha aja jadi nggak usah pusing ya. Thank you Bu Nino. Nino Wijaya, ada Ibu Ibu Oemailan Wijaya, kok kalau CV punya Prive tidak diambil-ambil sampai banyak nih 2 miliaran. Apakah nggak apa-apa? Jawaban saya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, bebas saja. Terus misalnya beli ruko, mau buat toko, CV, bagusnya beli atas nama pribadi atau CV. Pribadi aja Bu, yang namanya tanah bangunan pribadi saja, nanti pribadi ini boleh menyewakan kepada CV ataupun PT, gitu. Jadi pribadi aja, sewakan kepada badan, nanti badan ada biaya buat bayar sewa. Kira-kira gitu. Thank you Bu Mailan, semoga terbantu. Oimailan Wijaya, ada Ibu Ibu Fei, Fei, ada melanjutkan, terpotong ya. Sebentar. Nino Wijaya, ada Ibu Oimailan Wijaya, ada Ibu Ibu Feve, melanjutkan apresiasi kurs di saldo bank. Saya pernah kena SP2DK karena selisih kurs. Mereka menggunakan kurs pada tahun yang bersangkutan, jadi ada selisih yang harus dibayar. Oke, Fei, ada oke. Semestinya enggak Bu ya, semestinya enggak perlu. Jadi tahun perolehannya penting nih. Tahun perolehannya harus digunakan tahun perolehan yang awal. Kemudian kursnya gunakan kurs yang awal. Selama kita belum jual ya belum ada keuntungan, kira-kira gitu ya. Sama seperti rumah, sama seperti emas, sepanjang belum dijual ya belum bisa gunakan kurs yang terbaru dong. Thank you Bu Didi ya, thank you. Bu Nino Wijaya, kok saya dapat bukti potong dari sekolah anak saya. Gara-gara anak saya pinjam KTP untuk kegiatan kampus. Gimana ya? Dihapus saja atau dibiarkan? Hapus Bu, hapus saja. Jadi bukti potong yang nggak jelas begini, yang kita tahu bukan untuk kita, salah bikin, salah kasih KTP dan sebagainya, kita buang saja, kita hapus, dan nanti kalau dipanggil AR, kita jelaskan. Kita jelaskan bahwa bukti potong itu bukan punya saya gitu loh. Itu kebetulan ceritanya begini-begini. Kasih penjelasan. Oke? Thank you Bu Nino, semoga terbantu. Ibu Nino Ibu Eni Liantini, kalau hutang kartu kredit tidak dilaporkan kira-kira aman nggak ya? Menurut saya kalau angkanya kecil mah nggak usah lah. Kalau angka kecil nggak usah dilapor. Kalau angkanya gede, boleh kita lapor. Oke, thank you Bu Eni, semoga terbantu. Wijaya, ada Ibu Eni Liantini Putu, ada Bapak Hianto, bukti potong bunga tabungan, apakah terekam di Cortex? Ada yang terekam, ada yang enggak, Pak. Ada yang terekam, ada yang enggak. Jadi kita tidak usah mengandalkan Cortex. Jangan mengandalkan apa yang Cortex miliki. Kita harus punya data yang benar dan kita koreksi, kita perbaiki kalau data itu salah di Cortex. Oke, kadang-kadang bukti potong nggak muncul ataupun bunganya tidak ketahuan, ya udah kita input mandiri, kita input sendiri ya. Jangan percayakan semua kepada Cortex. Thank you Pak Hianto. Bapak Hianto, ada Ibu Ibu Rani 3995. Malam kok, saya mulai tahun ini lapor SPT tahunan. Apakah boleh masukin tanah dan kios yang dibeli tahun 2011? Apakah bisa diperiksa? Janganlah, Bu. Jadi 2011, em, ini mesti cek dulu nih, apakah Ibu sudah ikut TA atau belum? Ya, teks amnesti. Kalau belum ikut teks amnesti, apakah sudah ikut PPS ya? Kalau TA dan PPS dua-duanya tidak ikut, maka boleh dibilang ini harta sudah tidak kena pajak, ya kan? Nah, karena sudah tidak kena pajak kan karena sudah lewatin 5 tahun. Jadi opsi yang paling bagus adalah pembetulan mundur 5 tahun. Pembetulan sampai 2020. Ya, pembetulan sampai SPT 2020, masukin dia di SPT 2020 di pembetulannya sampai 2024 dibetulkan. Kemudian masuk 2025 gitu.
Kalau langsung masuk ke 2025 ini boleh juga, tetapi ingat ya tahun perolehan ditulis tahun 2011 dan juga munculkan yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di SPT 2025 juga gitu. Nanti kalau dipanggil AR kita jelaskan bahwa ini ruko lupa dilapor, tetapi saya bukan peserta PPS, saya bukan peserta TA sehingga ini sudah kadaluarsa pemeriksaan gitu. Tetapi kalau Ibu sudah ikut TA, maka ini menjadi objek dari pas final ya. Ikutin pas final bayarlah 12,5%. Kira-kira gitu Bu Rani, thank you, semoga terbantu. Bu Rani, ada Bapak Iswandi Heni, kok malam untuk istri karyawan, penghasilannya gabung dengan suami. Yang masuk final itu neto atau bruto? Jawabannya bruto, Pak, Bu. Bruto. Bruto. Setahu saya bruto ya. Thank you, Bu Heni. Bapak Iswandi Heni, ada Ibu Nisa 99, apabila NPWP istri yang berstatus sebagai komisaris dan shareholder di perusahaan digabung dengan NPWP suami, apakah nama dari NPWP istri di akte perusahaan harus dirubah ke nama suami? Nggak usah, Bu, nggak usah. Gunakan nama dan NPWP-nya si istri saja, yaitu nomor NIK ya. Gunakan nomor NIK-nya si istri saja. Nggak usah ke suami. Thank you, Bu Nisa. Semoga terbantu. Bapak Nisa 99, Bapak Koh 25. Untuk harta TA dan PPS, apakah untuk laporan SPT Kortes dipisahkan? Mana TA, mana yang PPS dengan diberikan keterangan? Kalau saya sih enggak, Pak. Kalau saya sih tidak saya beda-bedain. Kecuali harta PPS yang investasi. Harta PPS yang investasi itu punya ciri khas, yaitu dia diinvestasikan di PPS di SBN seri khusus. Nah, dia diinvestasikan di SBN seri khusus, maka dia langsung dikasih keterangan harta PPS, investasi. Yang lain gue enggak, campur aduk semua yang lain. Oke, thank you Pak Ko, semoga terbantu. ada Bapak Koh 25, ada Ibu Ibu Irawati, alamat usaha dan tempat tinggal ruko itu berbeda dengan alamat NPWP dan KTP. Ini alamat tempat tinggal dan usaha yang lama yang sudah tidak ada lagi. Bagaimana di SPT saya? Cuekin aja, Bu. Kalau saya sih cuekin aja. Yang penting pajaknya dibayar. Yang penting pajaknya dibayar dengan benar, udah gitu aja. Masalah alamat udah nggak penting kan sekarang semua sudah online ya. Sudah online jadi nggak penting. Thank you Bu Ira, semoga terbantu. Irawati TJ, ada Ibu Ratnasar 1103, penghasilan obligasi Indon dalam USD, apakah dipotong pajak? Jawabannya tidak ya, yang namanya Indon itu tidak kena pajak, setahu gue begitu. Jadi dilapor di penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Thank you Bu Ratnasar, semoga terbantu. Bu Ratnasar, ada Bapak Pekopon 90, kalau mobil dijual sudah lebih dari 10 tahun untuk beli mobil baru, apakah ada pajaknya? Jawabannya tidak ada pajak kalau jual rugi ya. Jadi kalau jual harta itu rugi maka tidak ada pajak. Kalau jual harta itu untung maka ada pajaknya. Akan dihitung sebagai penghasilan penjualan harta ya. Dengan syarat mobil itu sudah dilapor di SPT tahun lalu ya. Nah, thank you Pak Pekopon, semua teman-teman. Pak Pekopon 90, ada Ibu Rasya Khalifi, malam Pak, saya bayar pasal 25 tiap bulan. Pas di Kortex, ada satu bulan yang tidak masuk hitungan jumlah PPh yang sudah dibayar, yaitu September 2025. Di L3B bagian C. Padahal sudah terbayar, itu bagaimana ya? Oke, kemungkinan besar nih Ibu Rasya salah bayar. Kemungkinan besar terbayar ke 2026. Oke, coba cek lagi Bu, cek lagi AB link-nya. Nah, kalau setelah dicek ternyata benar itu kelempar ke 2026, maka nggak apa-apa. Itu biarkan digunakan untuk 2026, tetapi eh, Ibu Ibu cukup membayar lagi untuk yang 2025. Oke, kemungkinan seperti itu. Coba cek deh. Kalau nggak begitu, coba cek ke AR ya. Saya sih yakin begitu. Saya yakin ini e-billing salah bayar ini. Sudah bayar tapi salah salah kolom, salah salah tempat ya. Kebayar ke 2026 atau salah bulan. Nah, thank you Bu Rasya, semoga terbantu. Ibu Rasya Khalifi, ada Bapak Ibu YMME, pisah harta, penghasilan suami cuma dari sewa rumah yaitu final, dan main saham. Istri dari satu penghasilan, nihil atau lebih bayar nggak? Jawabannya nihil, nihil Pak, Ibu ya. Semestinya ini nihil semestinya ya. Oke, coba dicek ya. Thank you Bu YMME. YMME 6316, ada Bapak Eko Hidayat, kalau dokter penghasilan di atas 4,8 M setahun, pelaporannya gimana ya? Pelaporannya sudah gua sampaikan di video live IG ini ya. Di live IG ini di awal sudah gua sampaikan ya. Jadi dokter itu cukup melapor seperti biasa saja menggunakan norma dan normanya itu menggunakan 62,5%. Lebih tinggi daripada yang biasa 50%. Karena kan dia wajib pembukuan namun tidak pembukuan. Oke, thank you Pak Hidayat, semoga terbantu. Eko Hidayat, ada Bapak Setifan 7, malam Pak Fung.
Iya Pak, ini hartanya tabungan atau uang tunai. Tahun perolehannya kan campur-campur. Jadi isi tahun pembuatan rekening untuk tahun perolehan boleh nggak ya? Boleh, boleh ya. Kalau Bapak mau, Bapak isi tahun perolehannya juga boleh. Tahun pertama kali bikin rekening itu boleh, itu bagus ya. Nah, cuman kalau gue sih gue males, jadi gue langsung gue langsung lapor sebagai sebagai harta 2025 gitu. Thank you Pak Stefan. Bapak Stefan 7, ada Bapak Ibu Surjati Lili, malam kok. Kalau asuransi yang dimasukin ke Cortex, apakah semua asuransi atau yang unit link saja? Nah, kalau saya semua, Pak, Bu ya. Kalau saya itu semua supaya nggak pusing. Banyak orang bingung mengenai asuransi. Supaya nggak bingung, ya udah laporkan semuanya dan laporkan senilai preminya saja. Oke, senilai premi yang dibayarkan. Nggak usah pusing yang lain, laporin semua aja. Gitu. Thank you Bu Surjati, semua teman-teman. Surjati Lis, ada Ibu Fadling, kok katanya PPh final UMKM dilapor tiap masa atau bulan? Jawabannya betul. Dibayar ya Bu ya, dibayar bukan dilapor. Kan dibayar dianggap dilapor. Oke, memang tiap bulan dibayarnya. Thank you Bu Fadling. Ibu Fadlings, ada Ibu Yuliana Ciu, malam kok mau tanya terkait pengisian nilai perolehan asuransi unit link di Cortex. Apakah diisi nilai premi yang dibayarkan atau premi yang dialokasikan ke unit link saja? Makasih. Jadi gini, semestinya adalah nilai unit linknya saja. Tapi banyak orang bingung. Oke, kemudian banyak asuransi yang memanipulasi strategi asuransinya. Sehingga gue nggak mau pusing. Nah, kalau kita nggak mau pusing, kita laporkan senilai premi saja. Senilai uang yang kita transfer ke perusahaan asuransi. Itulah yang kita lapor sebagai harta asuransi. Oke? Karena sekarang asuransi itu banyak yang investasi terselubung gitu loh. Lu bayar 5 tahun tidak ada uang tunai. Tiba-tiba tahun ke-6 muncul uang tunai 100 juta. Lah gimana? Kalau lu mau lapor hanya senilai unit link, berarti kan 5 tahun pertama nggak ada nilai investasinya. Tiba-tiba tahun kelima muncul 100 juta kan nggak bisa, nggak boleh begitu. Jadi supaya nggak pusing, laporkan asuransi senilai preminya saja. Thank you Bu Yuliana, semoga terbantu. Yuliana Ciu, ada Ibu Nino Wijaya, saya dapat bukti potong dari sekolah anak saya non-final ya, BPPU. Apakah harus dihapus atau diakui? Menurut gua dihapus saja Bu, karena kan itu bukan punya kita ya. Itu kan hanya sebuah kegiatan aja di kampusnya atau di sekolahnya. Udahlah, hapus saja. Oke, thank you Bu Nino, semoga terbantu. Ibu Nino Wijaya, ada Bapak Bapak Serbaguna, mau lihat faktur pajak yang telah diterbitkan untuk kita, UMKM wajib pajak orang pribadi, di Kotes di menu apa? Kalau nggak salah ada menu yang namanya pajak masukan. Coba Bapak cek ya, pajak masukan atau PPN masukan. Di situ ada daftar faktur pajak yang diterbitkan ke nama kita. Oke, thank you Pak Serba, semoga teman-teman. Serbaguna, ada Bapak Wilson Low, malam kok numpang tanya, kalau udah bikin CV untuk usaha online, apakah direkturnya bisa usaha yang sama tapi offline? Jawabannya boleh Pak, boleh-boleh saja. Yang penting rekeningnya dipisah, stok barangnya dipisah. Jangan orang pribadi jual barangnya CV atau orang CV jual barangnya pribadi, nggak boleh. Jadi barang harus dipisah, rekeningnya harus dipisah. Oke? Yang sering kejadian kan tercampur-campur. Nah, ini nggak boleh. Ya, thank you Pak Wilson. Semoga terbantu. Wilson Lu, ada Bapak Harmin, kok Awan tolong tanya. Kalau suket dari Cortex nggak bisa dibuat, alasan KPP karena sudah lewat 7 tahun. Jadi nggak berlaku lagi pajak final UMKM. Bagaimana solusinya? Oke, jawabannya adalah gini Pak. Ada atau tidak ada suket, itu bukanlah pertanda orang boleh atau nggak boleh UMKM. Oke, jadi lupakan mengenai suket. Walaupun tidak ada suket, orang pribadi tetap boleh menggunakan PPh final UMKM 0,5% ya sampai Desember 2029 sesuai UU BP pasal 1 ayat 1. Oke, thank you Pak Harmin, semoga terbantu. Hermin 6, ada Ibu Sani Frida, malam kok. TK0 melakukan investasi ke P2P lending dan dipotong PPh 23 sebesar 7.000 perak. Jika ditambahi penghasilan lainnya di L3B, Bapak Sani Frida, Ibu ya. penghasilan dan neto lainnya agar hasil nihil, oke. Boleh Bu, boleh ya. Silakan ditambahkan di penghasilan lainnya dalam negeri supaya menjadi nihil. Kalau nihil mungkin susah ya, tetapi dibikin kurang bayar dikit aja. Kurang bayar 1.000 perak juga boleh ya. Nah, thank you Bu Sani. Ibu Sani Frida. Nah, ini Bu Ibu Sani. Sani Agar nihil harus ditambah sebesar 54.142.700. Sedangkan di sistem akan dihitung bla 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 sehingga nggak bisa nihil ya. Nah, jadi
Solusi gampang, Bu. Solusinya dinaikin lagi sedikit supaya tidak LB, tetapi muncul kurang bayar ya. SPT itu tidak harus kita paksakan nihil, nggak harus ya. Boleh jadi kurang bayar sedikit tuh boleh. Ya silakan bikin kurang bayar saja sedikit, tinggal dibayar beres. Gitu, Bu. Thank you Bu Sani sama teman-teman. Ani Frida lagi, kemudian Ibu Ibu Leni Yantolis, malamko, omset saya 2024 4,3 M. Kemudian omset 2025 itu 4,5 M. Terus 2026 masih bisa 0,5%? Jawabannya bisa ya. Yang penting masih di bawah 4,8 M ya. Sepanjang masih di bawah 4,8 masih boleh pakai 0,5%. Thank you Bu Leni. Bu Leni Bapak Huda and Exgen. Pak, ini kejelasan UMKM gimana ya? Tetap tunggu PP keluar apa gimana ya? Jawabannya nggak usah tunggu PP, Pak ya. Nggak usah tunggu PP karena kita percaya pada UUBP ya. UUBP lebih tinggi daripada undang-undang, lebih tinggi daripada undang-undang dasar ya di negeri Konoha. Jadi nggak usah nunggu-nunggu. Ya, kita sudah pasti sampai Desember 2029 sudah pasti dikunci. Itu fix ya. Thank you Pak Huda, semoga terbantu. Atolis, Ibu Huda, Bapak Huda, Bapak Sahkawo, untuk harta pembelian rumah kredit, awalnya pakai nick-nya orang lain. Wow, baru update data di 2025. Apakah harta tetap lapor tahun 2016 atau 2025? Jawabannya 2016, Pak. Jadi, lapor harta harus ikuti uang, bukan ikuti dokumen. Oke? Uangnya sudah kita keluarin kan di 2016. Sudah kita cicil-cicil mulai 2016, ya kan? Jadi kita sudah harus lapor sejak awal keluar uang. Itulah definisi perpajakan di Indonesia ya. Kita lapor ikuti uang, ikuti arus kas. Begitu uang sudah keluar, maka harta langsung masuk diakui harta. Thank you Pak Saka, semoga terbantu. Sahkawo, Bapak Bapak Made Bagus, perlukah dilaporkan bila WPOP punya akun Dana dan akun Shopee Pay, walaupun sedikit, makasih. Gue rasa nggak usah, Pak. Ya, kalau Bapak mau boleh, dan itu bagus ya. Semakin pada prinsipnya SPT itu semakin rinci, semakin detail, semakin lengkap, akan semakin bagus. Gitu. Cuman kalau gue agak malas. Anyway, kalau angkanya kecil, yang kecil-kecil gitu nggak lapor juga nggak apa-apa lah, Pak. Oke, thank you Pak Made, semua teman-teman. Made Bagus, Ibu Melina, apakah NPPN wajib diklik supaya tidak diwajibkan pembukuan? Jawabannya iya, ya perlu diminta NPPN supaya tidak pembukuan. Tetapi kalau Ibu adalah seorang karyawan murni, ya nggak usah pakai NPPN ya. Thank you Bu Melina. Bu Meliana Sau, Bapak Astagfirullah 22. Kok kalau suami pengusaha jasa ekspedisi, istrinya pensiun dari PKS. Apa tuh PKS? NPWP gabung suami, gimana lapornya kok? Oke. Jadi pertama adalah NPWP istri diajukan NE ya atau NA atau dia tidak punya NPWP ya. Nah, setelah istri punya NPWP jadi sudah non efektif, maka semua penghasilan gabung ke suami, semua harta gabung ke suami. Jadi seolah-olah suami itu adalah total seluruhnya dari kedua orang ini. Oke. Thank you Pak Astagfirullah, semoga teman-teman. Bapak Astagfirullah 22, ada Ibu Haryadi Setia Harja Bapak ya. Saya mau tanya, kalau jual tanah, uang sudah diterima full, tetapi pembeli minta waktu untuk akte jual beli ditunda. Gimana cara lapor uang hasil jual tanah ini? Oke, cara pertama adalah lapor hutang piutang. Jadi rumah tetap kita punya, kemudian uang masuk kita lapor sebagai tabungan, kemudian kita muncul hutang di SPT kita. Oke, jadi hutang piutang. Cara kedua adalah kita tetap mengakui ada penjualan. Jadi itu rumah kita keluarkan, uangnya kita lapor sebagai tabungan, kemudian kita tunggu aja nanti ketika AJB baru kita bayar pajaknya. Itu cara kedua. Ya, silakan diproses mana yang lebih mudah, mana yang lebih enak untuk kedua orang ini ya. Tapi intinya adalah uang yang sudah masuk harus dilaporkan sebagai tabungan tambahan harta gitu. Jadi untuk mengimbanginya bisa sebagai muncul hutang, bisa juga hilang rumah tersebut. Thank you Pak Haryadi, semoga terbantu. ada Bapak Haryadi Setia Harja, Ibu Melian, misal beli mobil 2020 200 juta. Oke, terpotong Bu, bagaimana? Beli mobil 200 juta? Terpotong, mohon maaf. Ibu Mei Mei Lan, Ibu Ibu Dewi Huang, kok pembayaran PPh final UMKM bulan Desember tidak muncul di Cortex, sehingga timbul kurang bayar, padahal sudah dibayar. Jadinya ada status kurang bayar di SPT. Solusi gimana? Oke, yang pertama adalah Ibu cek dulu bukti bayarnya atau e-billingnya. Gua yakin ini salah bayar lari ke tahun 2026. Oke, jadi kalau ini salah bayar ke tahun 2026, ya udah, yang sudah terbayar itu dibiarkan untuk 2026 saja, dan yang 2025 dibayar ulang. Sekarang dibayar lagi yang Desember 2025 ini. Oke, gue yakin seperti itu. Silakan Bu Dewi, semua teman-teman. Bu Dewi Huang,
Ibu Sian Ibu Shin, kau mau tanya, apabila penghasilan cuma dari sewakan mobil dan jadi pegawai di satu perusahaan, apakah perlu daftar MPPN? Jawabannya perlu ya, perlu. Siana, Ibu Oke, makasih Bu. Ibu Nanda Bafadal, kok tanya, jika kita kerjasama pemerintah, tapi bukti potong tidak diterbitkan, Ibu ini sebagai pribadi atau badan? Kalau Ibu ada kerjasama kan berarti Ibu jual apa beli nih? Ibu jual kayaknya ya. Ibu jual, kemudian kan mestinya dia potong PPh 22, tapi dia nggak potong. Ya udah nggak apa-apa Bu. Kalau dia nggak potong nggak apa-apa. Kita tetap bayar PPh final 0,5%, atau kita bayar PPh umum ya, tergantung kita lah kita mau apa. Jadi intinya walaupun tidak ada bukti potong nggak ada masalah, penghasilannya tetap kita akui, gitu ya. Thank you Bu Nanda, semoga terbantu. Ibu Nanda Bafadal, Ibu Melan Merina, kok saya karyawan setor pajak sendiri tidak dipotong PT. Saya bayar PPh 29 hanya sekali kan kok? Saya ulang ya. Karyawan setor pajak sendiri jadi potong PT. Saya bayar PPh hanya sekali. Gimana cara hitung? Saya bingung kok ada tarif ter. Oke, Ibu karyawan tetapi tidak dipotong oleh PT ya. Ya udah, Ibu langsung hitung di SPT tahunan, penghasilannya berapa, hitung pajaknya dibayar. Ibu lupakan mengenai ter. TER itu hanya untuk karyawan yang dipotong oleh PT. Jadi PT ketika memotong PPh bulanan, PPh 21 itu gunakan metode TER. Tetapi kalau Ibu tidak dipotong oleh si PT, maka Ibu langsung lari hitung ke SPT tahunan. Gitu Bu. Jadi lupakan mengenai TER, nggak usah pusing mengenai TER. Oke. Thank you Bu Melan Merina. Teman-teman, sementara seperti itu ya. Masih banyak soalnya ya. Kita akan bikin video terpisah untuk melanjutkan jawaban lagi. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa. Semoga terbantu. Thank you.